Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akbar Resnu Nugraha. Saya dari kelas 331 Prodi D3 Akuntansi PKN STAN. Nah, kita kali ini akan bersama-sama membahas mengenai faktur pajak. Dimulai dari apa itu faktur pajak, kemudian apa saja fungsi dari faktur pajak, kemudian bagaimana cara pelaporan faktur pajak, apa saja isi dari faktur pajak itu sendiri, kemudian jenis-jenis faktur pajak. Nah, maka dari itu ayo kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi faktur pajak. Nah, apa sih faktur pajak itu? Nah, faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang telah melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, dalam konteks transaksi jual beli, maka orang yang membuat faktur pajak adalah seorang penjual itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas 3 fungsi utama dari faktur pajak itu. Yang pertama adalah sebagai bukti pungutan pajak. Pajak apakah yang akan kita bahas? Yaitu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua, sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan. Jadi apabila kita membeli suatu barang, maka kita melalui faktur pajak tersebut kita akan dapat mengkreditkan pajak masukan yang ada. Nah, yang ketiga adalah sebagai bukti pembayaran atau pembebanan pungutan pajak yang dari pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis atau macam-macam dari faktur pajak itu sendiri. Nah, yang pertama adalah faktur pajak yang sudah dibakukan. Maksudnya bagaimana sih? Jadi seperti ini, faktur pajak yang sudah dibakukan adalah faktur pajak yang sudah menjadi suatu standarisasi dari suatu PKP tersebut. Jadi mau dengan siapapun pihak transaksi penyerahan BKP dan JKP, faktur tersebutlah yang akan dipakai dengan standarisasi yang sama, dengan isi yang sama, dengan sistem yang sama, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktur pajak berupa faktur penjualan. Jadi dalam transaksi jual beli, si penjual akan selalu menyediakan sebuah bukti transaksi, yaitu bukti transaksi penjualan atau faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu sendiri yang dijadikan sebagai faktur pajak. Ya, dengan kata lain, faktur penjualan itu sebagai dasar dalam memungut pajak pertambahan nilai. Itu. Yang ketiga adalah faktur pajak gabungan. Nah, faktur pajak gabungan itu apabila dalam suatu masa pajak PKP telah melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak beberapa kali, lebih dari 1 kali atau 2 kali. Nah, dari transaksi yang lebih dari 1 tersebut akan dijadikan satu dalam satu faktur pajak gabungan. Nah, selanjutnya yaitu dokumen tertentu yang digunakan sebagai faktur pajak, entah itu nota, entah itu faktur yang lain, itu bukti transaksi yang lain. Kemudian faktur pajak pedagang eceran. Nah, itu faktur pajak yang berlaku dalam transaksi pedagang eceran atau transaksi jual beli barang eceran begitu. Yang terakhir adalah faktur pajak khusus. Nah, ini faktur pajak yang digunakan dalam transaksi khusus. Jadi seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai jenis-jenis faktur pajak. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pada saat kapankah kita harus membuat faktur pajak. Nah, yang pertama adalah pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang kedua adalah pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi ibaratnya kita akan membuat faktur pajak pada saat kita menerima pembayaran uang muka atau DP dari suatu pembeli atau
atau penerima JKP gitu, atau PKP. Nah, kemudian pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan setiap tahapan pekerjaan. Nah, setelah itu pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintahan selaku pemungut PPN. Nah, yang terakhir adalah paling lama akhir bulan setelah penyerahan BKP atau JKP yang telah dibuatkan faktur pajak gabungan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keterangan minimal yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak itu sendiri. Nah, yang pertama adalah nama, alamat NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang kedua adalah nama, alamat, NPWP pembeli atau pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Kemudian yang ketiga adalah jenis barang atau jasa dengan jumlah harga yang tertera dan apabila ada potongan harga yang ada. Kemudian PPN yang dipungut, berapa tarifnya, berapa tarifnya dari DPP seperti itu. Kemudian PPN BM yang dipungut, apabila ada PPN BM yang dipungut harus dicantumkan dalam faktur pajak tersebut. Nah, yang keenam adalah kode nomor seri dan juga tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, di sebelah kita yaitu salah satu contoh dari faktur pajak itu sendiri. Dapat dilihat sendiri apabila dari keterangan minimal yang sudah kita bahas tadi, nomor 1 dengan nomor 7 harus dan wajib dicantumkan dalam faktur pajak itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kode dan nomor seri dari faktur pajak. Nah, jadi di dalam kode dan nomor seri faktur pajak itu terdapat dua bagian, yaitu kode faktur pajak standar. Kemudian di sebelahnya yaitu nomor faktur pajak standar. Nah, di dalam kode faktur pajak standar itu terdapat tiga bagian, yaitu kode transaksi, kemudian kode status, dan yang ketiga adalah kode cabang. Nah, gitu. Dan di bagian nomor faktur pajak standar itu juga terdapat dua bagian. Yang pertama adalah tahun penerbitan, dan yang kedua adalah nomor urut dari faktur pajak yang telah dibuat. Nah, di bawah ini merupakan kode transaksi itu sendiri. Yang pertama adalah penyerahan kepada pemungut PPN, yaitu bendahara pemerintahan. Nah, yang kedua adalah penyerahan kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintahan itu sendiri. Dan yang ketiga, penyerahan dengan nilai lain sebagai DPP atau dasar pemungutan pajak kepada pemungutan PPN selain yang telah disebutkan. Dan yang keempat, tidak digunakan. Yang kelima merupakan penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP antara lain dengan tarif selain 10% atau penyerahan hasil tembakau di dalam negeri atau impor, dan kepada orang pribadi pemegang paspor, yaitu orang pribadi luar negeri gitu. Nah, yang 06 penyerahan dengan PPN tidak dipungut begitu. Dan yang ke-08 merupakan penyerahan dengan PPN yang dibebaskan dari PPN. Dan yang terakhir adalah penyerahan aktiva pasal 16D dari UU PPN gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai faktur pengganti faktur pajak. Nah, apabila terjadi salah tulisan atau salah catat gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai faktur pajak gabungan. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai faktur pajak bagi PKP atau pedagang eceran.
Nah, yang pertama adalah faktor pengganti faktur pajak. Apa sih yang dimaksud faktor pengganti faktur pajak? Jadi kita gambarkan sebagai ilustrasi. Pada tahun 2014 terjadi penyerahan barang kena pajak dan juga atau jasa kena pajak oleh PKP yang bersangkutan. Nah, kemudian telah dilaporkan faktur pajak atau faktur pajak yang ada di dalam SPT masa PPN pada semisal tahun 2014 gitu. Jadi pada 2014 PKP telah membuat faktur pajak dan juga SPT masa PPN. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 2015 disadari bahwa terdapat salah tulis atau salah catat dalam pembuatan faktur pajak 2014. Nah, maka dari itu pada saat itu juga diharuskan membuat faktur pengganti faktur pajak. Nah, pada tahun 2015 itu PKP harus membuat faktur pengganti dengan mencantumkan nomor dan seri, kemudian tanggal pembuatan faktur pajak, ya semacam seperti itu yang menunjukkan data-data faktur pajak yang dituju gitu. Ya, yang dituju dalam hal ini adalah faktur pajak yang salah tulis pada tahun 2014 kemarin. Nah, gitu. Dan yang kedua adalah faktur pajak gabungan. Apa sih faktur yang dimaksud dari faktur pajak gabungan? Semisal dalam suatu masa pajak PKP telah melakukan lebih dari satu atau bahkan dua atau lebih kali penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Semisal pada suatu masa ini PKP telah melakukan penyerahan BKP atau JKP sebanyak 6 kali. Nah, pada penyerahan BKP atau JKP yang terakhir ini pada akhir bulan ini kita diharuskan atau diwajibkan langsung membuat satu faktur pajak yang berisi dari 6 penyerahan BKP atau JKP secara gabungan gitu. Nah, yang ketiga adalah faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Nah, dalam hal ini apa sih yang membedakan faktur pajak pedagang eceran dengan faktur pajak yang lain? Jadi faktur pajak ini dapat berupa bon kontan atau voucher atau bukti-bukti transaksi yang lain, karena pada transaksi pedagang eceran biasanya transaksi tersebut bersifat transaksi tunai, jadi langsung dibuat dari bukti-bukti yang ada. Biasanya pembuatan faktur pajak oleh pedagang eceran ini terdapat dua rangkap. Yang pertama faktur pajak itu sendiri, dan yang kedua adalah bukti-bukti yang dapat mendukung dari transaksi pedagang eceran tersebut. Begitu. Nah, dan yang terakhir yang lupa saya cantumkan yaitu konsekuensi dari keterlambatan kita membuat faktur pajak itu sendiri. Nah, konsekuensinya adalah 2% dari BPP begitu. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan atau PPT-nya kurang menarik atau membosankan, saya mohon maaf. Apa ada evaluasi atau kritik ataupun saran dari teman-teman, mohon dituliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.